Akan melakukan lagi trip wilayah survei wilayah pesisir yang ada. Ubah strategi sarapan di tempat. Oke, jalan dimulai. Yang kita sebut dengan nama Baiduri. Oke, di sini teridentifikasi sebagai Ipomea pescaprea. Mau naik lewat sini. Kita injak deh. Oke, ini jembatan menuju ke atas saja. Isi lampu dengan kolab klip ini. Ikan siapa ini ya? Mungkin film horor ya, cucu. Horor. Oke, selamat pagi kelas luar galaksi. Jadi saat ini kita sudah ada di Sajang, di wilayah ketinggian yang masih di bawah kaki Rinjani. Keputusannya sih memang cukup ekstrim ya. Kita dari wilayah panas di pantai sana lalu memutuskan untuk nginap di bungalow family bungalow ini di belakang kita yang dari malam kita nginap sini. Nah, saat ini saya ada di bagian dari wilayah perkebunan ya. Ada salah satu saung warga di sini dan backgroundnya juga cukup tenang. Di pagi matahari belum juga nongol ini karena masih jam 6 lebih seperempat. Sementara dengan background yang keren itu ya, puncak kawasan Rinjani cukup terlihat dari sini. Apalagi ya, rencananya hari ini hari Jumat kita akan melanjutkan lagi satu kawasan wilayah tambak yang akan kita survei, masih dengan tematik sama tentang perizinan pemanfaatan zona ruang laut. Jadi nanti kita akan turun lagi ke sana. Jadi dari dingin ke wilayah panas lagi, seperti itu ya. Jadi kita akan lihat-lihat lagi pemandangan apa yang bisa kita rasakan di sini. Tempatnya keren sih. Jadi kalau untuk alternatif pilihan wisata cukup juga bisa di sini. Sajang juga merupakan kawasan yang cukup menarik. Dan tentu saja dari kawasan sini kita masih bisa melihat beberapa alternatif. Misalnya untuk kawasan bersepeda atau kondisi pemilihan air terjun. Di sini ada beberapa sih sebenarnya. Ada Mangku Sakti, terus apalagi namanya kemarinnya dijelaskan oleh karyawan dari yang pemilik dari Bungalow Family. Termasuk ya kalau mau naik di range wisata ke gunung, kita bisa lewat dari sana. Dari sini maksudnya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut beberapa saat lagi. Ya, cari yang panas-panas dulu, menghangatkan perut. Karena lumayan dari malam kita cukup lama tersiksa ya. Dengan perubahan cuaca, dinginnya mendadak, nggak bawa bekal yang ideal untuk kawasan dingin. Jadi ya seperti ini. Seperti saya juga hanya membawa satu bekal baju. Jadi ya kedinginan semalaman. Tapi untungnya masih ada jaket. Sementara untuk kaki, nah ini bisa dilihat. Manset saya rubah jadi kaos kaki ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, itu ya lekuk-lekuk kawasan tubuh Rinjani, kawasan puncak sudah semakin kelihatan karena matahari semakin meninggi di belakang ini, meskipun ya kita belum lihat karena masih tertutup bukit. Nah, ini Bungalow Resort. Nah, kita ada Bungalow Family Resort. Kita ada di belakang sini. Kawasannya tentu saja sebagaimana layaknya kawasan-kawasan upland di ketinggian. Konsepnya kalau dalam pengembangan pariwisata tentu saja terkait dengan ekowisata ya. Jadi seperti ini.
geotourism itu ya, kegiatan terkait dengan tanaman-tanaman pangan seperti ini. Kita banyak lihat kebun-kebun, ini ada cabai hijau di belakang sini. Lalu tentunya beberapa jenis sayur-sayuran, ini ada tomat. Lalu ya kalau kita mau coba sampai ke belakang sana, makin akan banyak ya ketemu jenis-jenisnya. Keren ya, ini green tourismnya seperti ini. Oke, beberapa tancapan rajek kita bilang istilah untuk tanaman ini ya, penegak tanaman, jenis tanaman-tanaman rambat. Nah, dan ini adalah jenis bunga yang paling umum kita temukan di wilayah ketinggian sini ya, kawasan Sembalun, Rinjani maupun di bawah-bawah ketinggian Rinjani ya. Terus di bawahnya seperti wilayah Sajang. Jadi dia tanamannya seperti ini. Sepertinya sih identik dengan kelompok tanaman zinnia yang banyak itu tapi warna-warni, cuman ini kelopaknya lebih tebal gundukannya. Oke, seperti itu ya. Dan ini jenis tanaman yang paling umum kita kenal sebagai tanaman pecut kuda yang memang bila dimanfaatkan dia lebih ke sisi manfaat herbalnya juga ada ya. Cuman untuk apanya saya lupa. Kalian bisa nanti tracking informasinya. Ini ya, jika ada di perkebunan sekitar tanaman tomat jadi ini rajak-rajakannya, jadi dia cukup tinggi, hampir mendekati bahu. Tomat semua, keren ya. Oke, jadi selaku backpackers level, jadi kita ada sekarang di dapur, bagian dapur ini sama Basir lagi menghangatkan badan di kompor sekaligus bikin mie. Nah, jadi kita ada bekal mie tadi malam, kita akan bikin ya dengan mangkok-mangkok ini. Jadi nikmati status hidupmu. Yuk. Oke, ini jadi mie goreng dijadikan mie kuah, sengaja begini biar ada rasa hangat. Mantap. Ini kompornya ya, keren. Dapurnya. Jadi fasilitas untuk backpackers bisa langsung garap sendiri di sini dengan bawa bahan. Sip. Oke, semakin cerah, matahari terang, bukit-bukit dan gunung-gunung Rinjani Puncak semakin jelas. Ini. Nah, kalau mau lihat penasaran dengan kamar kelas backpacker seperti ini ya. Jadi akan disediakan matras begini saja. Nah, beberapa selanjutnya sih memang lebih baik kita yang menyediakan beberapa fasilitas sendiri, terutama kayak sleeping bag. Jangan lupa itu, karena kalau enggak kalian akan didera kedinginan yang ekstrim. Lanjut. Oke, 7:30 kita meninggalkan kawasan Malo. Dan kawasan survei berikutnya adalah wilayah Belanting. Jadi sedikit wilayah timur dari kawasan Melimpu yang kita lakukan di tambah-tambah yang terakhir. Ya, meluncur ke sana dan si Boy juga sudah kelihatan, jadi kita langsung menuju lokasinya sama. Sip, lanjut ya. Pekerjaan akan segera dimulai. 17 kolam. Tekanan rendah ya. 17 kolam. Oke, selamat pagi. Jadi kita sudah perjalanan turun dari wilayah Sajang tadi. Lalu ini kawasannya bernama Belanting. Jadi seperti sudah kita lihat tadi diskusi sebentar. Nama PT-nya di sini Maximus Shrimp Farm. Jadi secara ini lokasi kolamnya mereka memiliki hampir 17 kolam tambak. Jadi cukup lumayan besar ya dibanding yang sebelumnya. Sementara yang di sini nih kolamnya juga masih baru digali, ini eksavatornya baru digali, nggak dikeruk-keruk. Dan sama ya, pemandangannya sih keren kalau lihat belakang sana. Tetap dengan pegunungan bukit-bukit lalu puncak Rinjani. Sementara ini kalau dari keterangan tadi baru kolamnya sendiri baru mengalami panen belakangan ini. Panen lumayan cukup besar ya katanya hasilnya. Nah, tadi pada saat kita masuk juga pengalaman ada aromatik yang sangat kencang. Ternyata kita pikir sih itu baunya kencing semacam kotoran kuda atau
sapi begitu ya. Tapi ternyata belakangan baru tahu informasi bahwa itu adalah aroma dari bangkai udang-udang yang mati. Jadi ya begitu. Kita akan coba diskusi sebentar di sana dengan tim, lalu kita akan langsung turun. Teman-teman yang dua, Mas Bastian dengan Basir, akan melakukan penyelaman di laut sana depan. Cukup besar lahannya, jadi harus jalan. Mungkin akses mobilnya juga masih bisa ke sana. Sementara saya dan Aboy akan melakukan pemantauan vegetasi tanaman pantai. Lokasi luas, jadi ya akan kerja cukup berat juga. Ayo. Oke, tiba di bagian inlet. Wih, mulai lagi kawasan pendataan vegetasi. Cukup luas pantainya ini, nggak seperti yang kemarin dari lokasi tambak langsung hanya berjarak sekian meter ya. Kalau ini dari pagar pantai sekitar 60-70 meter. Oke, ini ya, jadi seluas ini hanya ada guling-guling dan baiduri. Kita sudah ada di pas ini ya, batas ujung timur dari lokasi tambak. Tempat ini enggak tahu ini pembuangan bukan ini? Bukan ya? Kayak buah naga ya. Yang satu keluarga kan dia ini. Jernih airnya. Tes dimakan. Tajam ya, masuk ke sini. Daun-daunnya gulung-gulung. Udah terdeteksi. Oke, ini rombongan tim selam sudah mulai turun. Jadi langsung mengecek di depan saat itu saluran ini, water intake ya. Ini rumah ini tadi. Jadi pipanya ada terendam di bawah sini. Jadi akan mengikuti hingga ke ujung sana. Oke, pendataan kebanyakan sih kelompok masuk asosiasi ya. Jadi untuk tegakan-tegakan dominan dan kelompok mayor dan minornya memang sudah sulit ya ditemukan. Karena memang untuk kawasan status yang sudah berupa tambak yang sudah beroperasional seperti ini, jadi dia sudah ada pembukaan lahan dan lain-lain, jadi nggak ditemukan. Beda dengan saat waktu kita ada di wilayah Dompu kemarin pada saat puasa, kita melakukan pemantauan di kawasan yang memang masih benar-benar alami begitu ya, tentunya tegakannya akan menjadi lebih banyak. Jadi cukup itu, jadi varian jenis vegetasinya akan lebih banyak yang di kawasan masih asli yang belum dikelola. Oke, seperti itu ya informasinya. Jadi ini di bagian outlet, jadi berupa langsung saluran sungai kecil begini. Nah, ini kita ada di bagian outletnya. Jadi dari buangan limbah-limbah tambak seperti ini, sama halnya dengan di sawah ya, karena proses pemupukan, jadi dia akan menimbulkan banyaknya tumbuhan lumut seperti ini. Jamnya hampir sama, cuman ini bentuknya lebih kasar. Dan beberapa jenis ikan-ikan mujair
kelompok muara dia nimbrung di sini, termasuk kelompok terapon jarbua juga ya. Oke, demikian informasinya. Nah, untuk keterangan pembuangan dari outlet ini agak unik ya, dia membentuk ini lingkarannya semacam kurva begini. Nah, lingkar tuh, itu muter lagi, baru dia ke laut. Keren ini. Bukan kepiting. Besar kecil. Kayak jenis lu kok gendut ya. Lain deh kayaknya jenisnya. Grasshopper bukan ini. Tapi ini yang berduri anunya itu aneh, jatuh lagi ini. Anu itu apa sih orang kita bilangnya, lupa lagi. Luntak ini nih. Ikan kodok. Iya. Tapi kayak lilir ya. Pecel lele. Ini baru ini. Oke, dikasih informasi. Jadi ini kita ada di luar sebelah selatan dari lokasi tambak. Di kawasannya sendiri masih wilayah apa ya, perkebunan warga atau gimana? Karena sebelah sana tadi itu ada beberapa penanaman jagung. Sementara untuk tanaman-tanaman liarnya sendiri dia ada tegakan pohon jarak ini ya. Pohon jarak pagar. Sementara sebagian di sana tegakannya apa? Ada beberapa bidara laut. Lalu kok tanaman-tanaman yang lain di sini, nah ini sih sudah tanaman produktif ya, untuk keperluan kayu-kayu itu. Jati super. Oke, seperti itu. Kita akan menyempatkan sholat Jumat dulu kalau memang ada waktu. Yuk. Oke, di batas timur dari lokasi tambak ini ada sungai, tapi debitnya mengecil, jadi kering total begini, nggak ada kehidupan yang diharapkan. Susah. Oke, kita kembali lagi ke posisi tambak pertama hari kemarin itu ya. Jadi ada beberapa kesempatan kita lupa negging posisi geografisnya karena terlalu capek kemarin. Oke, sekaligus memberi sedikit gambaran. Jadi kalaupun di beberapa pesisir ini kita mudah mendapatkan contoh sampel potongan-potongan lamun, tapi ternyata yang kita lakukan penyelaman kemarin di depan-depan sini nggak ditemukan. Jadi kemungkinan dari beberapa sampel-sampel lamun yang ini bukan dari daerah sini. Bisa jadi ini merupakan kiriman dari wilayah Sugian ya, atau Gili Lawang Sulat. Karena kemarin di Selami nggak ada ditemukan sama sekali lamun. Oke, demikian informasi tambahannya. Ngikutin. Kamu nengok ke sana, Bang Ovan ikut lihat ke sana. Memang tadi dibekalin Cleo. Dan akhirnya tuntas juga tugas kami selama 2 hari ini. Ini yang terakhir ya. Dan kembali ke Mataram membutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga lebih. Itu pun ya kita akan menikmati juga perjalanannya. Di Sambi juga ntar mampir di salah satu apa ya, ini tempatnya di fried chicken wilayah Senggigi. Selanjutnya pulang ke rumah, dan tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat kembali untuk bisa melaksanakan kegiatan di depan. Seandainya akan diajak, kita akan coba libur-libur lagi. Oke, demikian kita akan ketemu di acara vlog berikutnya. Semoga tetap setia untuk
sanding dengan acara-acara tayangan-tayangan vlog yang ada di channel ini. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi final billing itu belum dibayar. Saya tanya aja ya, Pak Felix udah dibayar belum gitu ya? Tapi nggak sampai nyetir toh? Enggak Om. Ini saya kirim Om. Jadi ada perizinan sebelum